Shalom. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan ya. Jadi hari ini pembelajaran kita akan kita mulai. Bapak minta pasti tetap dengan semangat yang luar biasa ya. Pasti ya? Pasti. Masih semangat pagi hari ini ya? Pasti. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita, saya akan Oke, sebelum kita memulaikan pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita bacakan satu pujian yang berjudul Selidiki Aku. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. lihat hatiku, apakah aku sungguh miliknya? Kau dapati aku tetap setia. Bentar lagi kami akan mulai pelajaran kami. Kami silakan minta kepada Bapak dari pertama pertengahan hingga akhir. Hanya doamu bersyukur. Dulu dari absensi dulu ya. Yang pertama Catherine Lai Hadir Pak. hadir, ada Dia Rosa hadir ya. Hitman hadir, Kopa hadir ya. Lucky Anderson hadir, Nadia Purnaskara, Nandito Stefan, Yoga Pratama Manuro belajar tentang bertumbuh menjadi dewasa. Jadi materi kita yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah mempelajari bertumbuh menjadi dewasa. Itu tentang kisah Tonya Hording ya. Nanti kita akan kupas sama-sama dan juga tapi sebelumnya Bapak bertanya dulu. Apa yang ada di konsep kamu tentang dewasa? Ya, silakan. Dewasa, jadi menurut saya dewasa itu ketika seseorang lebih mampu memperhitungkan dampak dari tindakan yang ia lakukan serta lebih mampu mempertanggungjawabkan segala tindakan yang ia buat. Iya, luar biasa. Beri aplaus dulu ya. Itu tentang kisah siapa di situ? Iya, kisah Tonya Hording. Nah, kisah Tonya Hording ini adalah kisah yang akan kita kaitkan dengan bertumbuh menjadi dewasa ikan. Kisah itu apa yang Anda dapatkan hubungannya dengan kedewasaan ya. Kedewasaan, nanti kita akan Bapak minta untuk satu-satu bisa mempresentasikan hasil daripada hasil pengamatannya dari kisah itu. Bisa dipahami? Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan nanti ada beberapa yang harus kita pelajari. Yang pertama nanti kita harus mempelajari tentang apa nanti akan kita targetkan harus selesai. Dan yang kedua kita nanti harus bisa pelajari bagaimana juga ciri-ciri dewasa baik secara fisik yang diikuti dengan dewasa secara kematangan tindakan yang dewasa. Ini akan menjadi pembelajaran kita. Kali ini nanti yang akan kita ambil adalah yaitu pribadi yang dewasa. Itu poin yang pertama. Pribadi yang terus bertumbuh. Membahas materi ini nanti Bapak akan persilakan untuk setiap
kelompok untuk membahas, mengidentifikasi dewasa ini, dibahas secara maksimal, didiskusikan dengan teman-teman satu kelompoknya. Nanti baru kita diskusikan dengan kelompok dulu. Yang pertama, untuk yang kelompok pertama, biar kita tidak terlalu lama membagi waktunya, saya minta untuk kelompok satu yang ada di sebelah sini ya, itu menjadi sekarang menjadi yang kelompok yang ketiga, di kelompok yang keempat. Nanti diskusikan ya bersama-sama tentang apa yang sudah kamu pahami tentang bertumbuh menjadi dewasa. Iya, silakan dibentuk kelompoknya ya. Apa yang sebenarnya sih yang dimaksud dengan bertumbuh menjadi dewasa itu? Nah, ini menjadi pertanyaan untuk pembahasan kita. Perhatikan di depan. Orang yang dewasa adalah orang yang bertanggung jawab, baik secara apapun, baik tindakannya, baik perilakunya, baik akan apa yang dilakukan harus siap dipertanggungjawabkan. Jadi orang dewasa ciri yang utamanya adalah yang berikutnya fokus tidak bermain-main dan mampu membuat keputusan sendiri. Ada 6 aspek perkembangan manusia kita. Yang berikutnya adalah emosi. Nah, emosi ini saja adalah emosi ini berhubungan dengan luapan dipahami ya. Yang berikutnya adalah spiritual, berarti berhubungan dengan kerohanian. Ya, aspek fisik atau jasmani. Dewasa dalam aspek jasmani kita, tubuh kita ini seperti ini. Ini kan di Alkitab Matius 5 ayat 27. Iya, kamu memang organ seksualnya pada laki-laki dan perempuan sudah. Yang berikutnya adalah kita masuk ke aspek yang berikutnya adalah intelektual. Ya, dewasa dalam aspek emosi meliputi mampu mengendalikan perasaan dengan cara alasan daripada orang yang tepat. Kalau contoh di Alkitab di situ siapa? Daniel, Sadrak dan iya, bertumbuh menjadi dewasa ini adalah aspek-aspek yang kita fisik. Yang kedua adalah intelektual. Yang ketiga adalah emosi. Yang keempat adalah sosial. Dan yang terakhir adalah diskusinya sudah lengkap semuanya? Oke, kita langsung saja presentasikan apa yang anda pahami dari materi yang sudah Bapak sharekan tadi. Saya minta langsung saja yang membacakan pertama itu saya persilakan kelompok yang. Oke, silakan hasil diskusinya silakan dipaparkan ke teman-temannya. Silakan. Menurut kami, bertumbuh menjadi dewasa rohani adalah pertumbuhan seseorang dalam keimanan yang memiliki kualitas iman dengan Tuhan, senantiasa berkembang serta hidup dengan pedoman Alkitab, serta pewartaan iman yang semakin baik. Oke ya. Dulu dipaparkan hasil pemaparan hasil diskusinya. Beri aplaus dulu untuk kelompok 4. Baik, kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama itu makna dewasa bagi orang Kristen, yaitu menjadi Kristen yang dewasa berarti kamu bertumbuh tidak hanya dalam pola pikir tetapi juga secara rohani. Dan ini adalah sebuah proses yang harus kamu lakukan terus-menerus, bukan suatu yang bisa diperoleh secara instan. Kelompok 4 hasil pembahasannya. Ya, pengertian dewasa menurut kelompok kami adalah individu yang telah menyelesaikan pertumbuhannya, siap menerima kedudukan dalam masyarakat, siap menerima tanggung jawab yang besar, orang yang setia dalam melakukan hukuman yang mereka yang berlaku adil dan berbuat baik kepada orang lain. Gitu aja hasil. Dewasa artinya matang, baik matang secara biologis maupun psikis. Seseorang yang telah dikatakan dewasa itu ketika ia mampu memperhitungkan dampak dan segala perbuatannya dan selalu bijaksana dalam mengambil keputusan, menjadi lebih tenang serta dapat menjaga emosi. Iya, luar biasa. Beri aplaus untuk kelompok 1. Mau bertanya kepada kelompok yang lain? Silakan. Siapa dulu yang mau bertanya? Iya, silakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Ya, silakan kelompok 2. Saya dari kelompok 2 akan memberikan jawaban dalam pertanyaan kelompok 3. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi itu kebatasan pribadinya, status sosial pribadi, status sosial ekonomi, pendidikannya, kapasitas mental, emosi, dan inteligensinya. Wow, oke. Beri aplaus dulu. 1. Ya, silakan pertanyaannya. Apakah umur menjadi faktor kedewasaan Apakah umur menjadi faktor kedewasaan seseorang? seseorang? Nah, itu menjadi pertanyaan dari kelompok 2. Silakan. Kelompok 1, silakan. Siapa yang menjawab? Saya, jadi izinkan saya menjawabnya. Ya. Kedewasaan tidak dilihat dari segi usia, Ya. karena yang menjadikan tolak ukur sebuah kedewasaan adalah kemampuan untuk memiliki pola pikir yang matang. Oke, luar biasa untuk semua pekerjaannya. Beri aplaus dulu untuk kita semuanya yang kerjasamanya luar biasa, pemahamannya juga tadi sangat-sangat dalam ya tentang bagaimana bertanya, menjawab juga
sangat menguasai tentang apa yang hari ini. Belajar tadi beberapa bertumbuh menjadi dewasa, apa itu menjadi dewasa ya. Jadi artinya orang dewasa adalah orang yang sudah siap bertanggung jawab, orang yang sudah lebih serius menghadapi pekerjaan atau tanggung jawab yang sudah diberikan. Dan yang terakhir adalah orang yang dewasa adalah orang yang mengambil keputusan. Dan ada beberapa aspek tadi terakhir sebelum kita tutup, ada 6 aspek tadi perkembangan manusia yang sudah kita bahas. Yang pertama tadi adalah aspek fisik, yang kedua adalah intelektual, yang ketiga adalah keempat adalah yang kelima adalah dan yang terakhir iya. Demikianlah hasil pembahasan kita pada pertemuan kita belajar tentang bertumbuh menjadi dewasa. Atau ada masih yang mau bertanya, silakan. Oh iya, silakan deh. Oh, yang tentang aspek fisik, silakan. Coba ditunjukkan. Iya, aspek fisik ya, atau berhubungan dengan jasmani. Tubuh kita ini adalah jasmani ya. Tubuh kita adalah jasmani. Apa yang menjadi aspek fisik atau jasmani? Dewasa dalam fisik atau jasmani adalah dewasa dalam aspek fisik jasmani ini terdiri atas apa? Contoh, tinggi badan. Apa yang berhubungan dengan jasmani? Apa? Tinggi badan, apa lagi? Berat. Yang berikutnya apa? Organ-organ seksual. Jadi kalau misalnya ada bertumbuh makin tinggi, itu berarti pintar, berarti bukan fisik ya. Tetapi kalau misalnya bertumbuh semakin tinggi berarti berhubungan dengan fisik karena berhubungan dengan jasmani. Berat badan, artinya ada yang makin berat. Iya. Kayak diet ya, kebanyakan tidur ya. Dan ada organ-organ seksual pada laki-laki maupun perempuan. Ya, artinya aspek fisik adalah makin tinggi, contohnya. Yang berikutnya makin berat badannya makin tambah. Terus fisik secara misalnya contoh bentuk tubuh, seksualitas mulai berkembang. Nah, tetapi satu hal yang tadi kita ingatkan adalah yang harus hati-hati adalah berhubungan dengan masalah seksualitas ini. Ya, karena kita adalah anak-anak Tuhan ya. Kamu harus ingat Matius 5:27, jangan berzina. Jadi kita harus menjaga kekudusan tubuh. Kadang memang seksualitas ini sulit dikendalikan, tetapi kalau kita dekat dengan Tuhan, Bapak yakin kamu pasti akan bisa menghadapi dengan mengendalikan seksualitas kamu. Karena jelas dikatakan di Matius 5:27 tadi bahwa jangan berzina. Karena apa? Ketika kita melakukan dosa perzinahan itu upahnya itu, akibatnya itu ya dosa. Upah dosa adalah tentu bayarnya mahal ya, artinya neraka. Ya, artinya dalam artian harus membayar mahal tentang dosa-dosa kita ya. Jadi sekali lagi itu yang disebut sebagai aspek fisik atau jasmani. Sudah paham deh? Oke. Ya, demikianlah hasil pertemuan kita untuk kali ini, untuk pagi hari ini. Luar biasa untuk semua pekerjaannya. Beri aplaus dulu untuk kita semuanya. Ya, ini luar biasa materi kita hari ini, dan terima kasih juga untuk anak-anak Bapak yang kerjasamanya luar biasa, pemahamannya juga tadi sangat-sangat dalam ya tentang bagaimana bertanya, menjawab, juga sangat menguasai tentang apa yang sudah didiskusikan. Luar biasa, sekali lagi beri aplaus untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Sampai di sini kita sudah membahas tadi tentang kesimpulan. Kita minggu depan kita akan membahas bab berikutnya. Yang akan kita bahas itu adalah bertumbuh menjadi kedewasaan yang benar. Jadi masih berhubungan dengan materi yang tadi. Kita minggu depan adalah bertumbuh menjadi dengan dewasa yang benar. Ya, di bab yang kedua akan belajar tentang bertumbuh menjadi kedewasaan yang benar. Seperti apa sih bertumbuh menjadi kedewasaan yang benar? Itu akan menjadi materi kita minggu depan. Nah, untuk menutup doa kita atau pertemuan kita, saya minta satu orang memimpin kita dalam doa. Siapa? Oke, silakan deh. Tuhan, mari kita bersatu dalam doa sampai kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Engkau sudah memberkati pelajaran kami dari awal ke tengah sampai akhir pembelajaran. Tuhan, Engkau berkati kami mau pulang, Engkau jaga pelihara kami dari sekolah sampai ke rumah dengan sehat dan selamat. Terima kasih Tuhan, hanya ini dalam hamba-Mu. Haleluya, amin. Amin.